Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat selalu untuk kita semua. Perkenalkan, saya Aji Syugu Hangguru, mahasiswa Universitas Muhammadiyah, Fakultas Ilmu Kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba review tugas tentang determinan sosial kasus COVID-19 di saat era new normal, khususnya bagi kota Pontianak, dengan rumusan teori Dahlgren dan Whitehead. Dahlgren dan Whitehead menjelaskan bahwa kesehatan atau penyakit yang dialami individu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terletak di berbagai lapisan lingkungan. Sebagian besar determinan kesehatan tersebut sesungguhnya dapat diubah ataupun dimodifikasi. Lapisan pertama atau level mikro atau hilir downstream itu adalah determinan kesehatan yang meliputi perilaku dan gaya hidup individu yang meningkatkan ataupun merugikan kesehatan dan dapat diubah dengan intervensi individual. Contohnya pada level pertama ini atau level mikro ini adalah kesadaran dari masyarakat dalam menangani kasus COVID-19 ini dengan selalu menggunakan masker saat berpergian, selalu mencuci tangan dan menjaga kebersihannya, juga selalu menjaga jarak pada saat ramai di tempat ramai ataupun di kerumunan. Lapisan kedua atau level maso atau mainstream ini adalah pengaruh jejaring sosial dan komunitas yang meliputi norma komunitas, nilai-nilai sosial, lembaga komunitas, model sosial yang dapat memberikan dukungan bagi anggota-anggota komunitasnya pada keadaan yang menguntungkan bagi kesehatan. Sebaliknya, faktor yang ada pada level komunitas ini juga dapat memberikan efek negatif bagi individu dan tidak memberikan dukungan sosial yang diperlukan bagi kesehatan anggota komunitas. Contohnya pada lapisan meso ini adalah kepedulian anggota keluarga terhadap individunya. Misalnya saat anggota individu itu akan keluar rumah, selalu mengingatkan untuk menggunakan masker ataupun selalu menjaga jarak di tempat ramai. Lapisan ketiga atau level exo adalah kondisi hidup dan tempat kerja yang meliputi faktor-faktor struktural, lingkungan pemukiman, perumahan, dan kesediaan kondisi di tempat kerja. Contohnya pada level ketiga ini adalah pada saat di tempat kerja, misalnya petugas ataupun karyawan yang di tempat kerja tersebut wajib menggunakan masker di tempat kerjanya, wajib diukur suhu tubuhnya saat memasuki ruangan, dan wajib juga menyediakan tempat cuci tangan dan selalu mencuci tangannya sebelum masuk ke tempat kerja. Lapisan terluar level makro atau hulu upstream ini meliputi kondisi-kondisi dan kebijakan makro sosial ekonomi, budaya, politik umum, serta lingkungan fisik. Ini meliputi kebijakan publik, kebijakan pemerintah, dan lain-lainnya. Contohnya pada kasus ini adalah kebijakan publik. Apabila kita akan bepergian ke suatu kota yang merupakan zona merah, maka kita wajib disertai dengan surat bebas COVID ataupun kita wajib mengikuti protokol-protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan model determinan ekososial kesehatan Dahlgren dan Whitehead, dapat disimpulkan bahwa kesehatan individu, kelompok, dan komunitas yang optimal membutuhkan realisasi potensi penuh dari individu, baik secara fisik, psikologi, sosial, spiritual, dan ekonomi, dan pemenuhan ekspektasi peran seorang dalam keluarga, komunitas, tempat kerja, dan realisasi kebijakan makro yang dapat memperbaiki kondisi lingkungan makro. Dan menurut saya sendiri, berdasarkan teori Dahlgren dan Whitehead, apabila individu dan masyarakat selalu patuh terhadap aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, menurut saya ini dapat menekan terjadinya penyebaran COVID-19. Karena apabila anjuran-anjuran dari pemerintah tersebut dilaksanakan,
pasti kondisi kesehatan masyarakat di Kota Pontianak juga akan meningkat. Demikian review yang dapat saya sampaikan. Atas waktu dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.